Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Saya berharap kita semua dalam berkat, pertolongan, kemurahan, dan kebaikan Tuhan, sehingga pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama melakukan ibadah kita, dan kita mau mendengarkan kebenaran firman Allah. Puji Tuhan, saudara yang kasih di dalam Tuhan, masih dalam lingkaran doa Bapa Kami, dan yang sekarang kita akan bersama-sama belajar. Kita akan melihat apa yang ada. Kita akan belajar bersama-sama. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Allah di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11. Injil Matius pasal 6 ayat 11, tapi kita akan membaca dari ayat 9. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi kita akan melihat ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, doa Bapa kami setelah mengarahkan doa kita kepada Tuhan, sekarang Tuhan Yesus mengajarkan untuk memenuhi setiap kebutuhan jasmani. Sehingga doanya disisipkan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Menarik untuk kita bahas. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau kita melihat kata berikanlah, saudara, kata berikanlah, kita akan belajar bersama-sama. Mengapa Tuhan mengajar untuk kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Apa kata berikanlah? Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-29, saudara. Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Saudara, lihatlah aku memberikan kepadamu. Awal Allah menciptakan manusia, Allah memberi makanan. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, makanan itu sudah tersedia. Bagaimana Allah menempatkan manusia di Taman Eden, dan segala sesuatu kebutuhan manusia Allah sudah sediakan. Sehingga Kejadian pasal 1 ayat 29, Allah memberikan makanan. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Allah yang memberikan, Allah yang menyediakan. Awal sebelum manusia jatuh di dalam dosa, Allah menyediakan, Allah memberikan itu semuanya. Tapi dalam Matius pasal 6, waktu Tuhan mengajarkan, Tuhan menyuruh kita, berikanlah
Mengapa, saudara? Padahal di dalam Kejadian Allah sudah memberikan itu semuanya. Apa yang menjadi makanan manusia? Allah menyediakan semuanya. Waktu Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, Tuhan berkata, segala pohon-pohonan semuanya engkau boleh makan buahnya. Semuanya boleh engkau makan. Allah sudah menyediakan. Dengan bebas mereka makan. Itu sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Apa yang terjadi setelah manusia jatuh di dalam dosa? Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-18 dan 19. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan itu di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudara, perhatikan semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu. Bahkan ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari, sekali lagi, mencari makananmu. Padahal ayat 1 ayat 29, Allah menyediakan, Allah memberikan semuanya untuk bisa dimakan. Tetapi setelah manusia jatuh di dalam dosa, manusia harus berpeluh, harus bersusah payah untuk mencari makanan. Mencari makanan. Bahkan waktu dia bekerja, yang dihasilkan adalah semak duri. Ada satu rintangan, ada satu halangan. Itulah keadaan manusia setelah jatuh di dalam dosa. Mereka mencari makanan. Mereka dengan berpeluh. Itulah keadaan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Jadi saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat kata berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau saya boleh katakan, itulah anugerah Tuhan. Itulah kasih karunia Tuhan. Padahal manusia sudah jatuh di dalam dosa. Dia harus berpeluh, mengusahakan semuanya. Tidak mudah untuk mencari makanan. Sehingga doa Bapa kami disisipkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kata berikanlah buat saya itulah anugerah daripada Tuhan. Kita meminta kepada Allah, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tetapi saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita semuanya pada hari ini saya percaya saudara tidak kekurangan apa yang saudara makan. Puji Tuhan, sekalipun saudara hari lepas hari tidak pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, padahal makanan itu sangat berpengaruh akan kehidupan manusia. Kalau saya boleh memberikan satu contoh, waktu manusia sedang ada di dalam Taman Eden sebelum jatuh di dalam dosa, Allah kan sudah berkata bahwa semua pohon boleh engkau makan, tapi satu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan sekali-kali engkau makan. Tapi apa yang jadi, saudara? Manusia jatuh ke dalam dosa karena makanan.
waktu perempuan melihat buah itu, hatinya memiliki satu keinginan makanan, dia mau makan buah itu. Sehingga manusia waktu itu jatuh di dalam dosa hanya karena makanan. Yang kedua, bagaimana Esau menukar hak kesulungannya hanya dengan makanan, semangkuk makanan kacang merah. Dia tidak menghiraukan hak kesulungannya. Hak 2 kali ganda. Dia rela tukar itu hanya dengan makanan. Bagaimana makanan itu mempengaruhi kehidupan manusia. Sehingga manusia harus jatuh di dalam dosa. Manusia harus kehilangan, Esau harus kehilangan hak kesulungannya. Bahkan waktu bangsa Israel dalam perjalanan selama 40 tahun di padang gurun menuju ke tanah perjanjian, bagaimana bangsa Israel juga jatuh di dalam dosa hanya soal makan. Waktu Allah memberikan makanan mana, mereka berkata, kami muak, kami bosan. Mereka minta daging, saudara. Bangsa Israel sudah mencobai Tuhan Allah. Sehingga Allah kirim burung puyuh. Waktu mereka makan dengan rakusnya, maaf bicara. Sampai-sampai dia tersedak, keluar dari hidung. Oleh sebab itu Allah menghukum mereka. Bangsa Israel dihukum karena soal makanan. Bahkan Yesus dicobai oleh iblis juga soal makanan. Iblis berkata bahwa ubahlah batu itu menjadi roti. Iblis mencobai Yesus dengan roti, dengan makanan. Tapi Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah pengaruh makanan terhadap hidup manusia. Sampai hari ini, manusia bisa mencuri hanya karena untuk makanan. Manusia membunuh hanya untuk bisa makan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, bersyukurlah kalau pagi hari ini saudara tidak kekurangan makanan. Saudara masih bisa makan. Patut bersyukur, tapi Yesus mengajar dalam doanya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita akan masuk lagi yang lebih dalam berbicara tentang makanan. Bagaimana Allah menyediakan itu semuanya. Di dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Allah jamin. Saudara, setelah mengajar, Yesus mengajar tentang
makanan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan Tuhan Yesus juga mengajar tentang hal kekhawatiran. Jangan khawatir apa yang engkau makan. Lihatlah burung-burung di udara. Bapamu di sorga memberkati, memelihara mereka. Hidup kita lebih dari burung-burung yang ada, lebih berharga. Saya percaya Allah akan memberkati kita, sehingga cukuplah kita makan, tidak kekurangan. Dan patutlah kita bersyukur pagi hari ini. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, oleh kebaikan Tuhan. Semuanya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita masih diberi berkat sehingga kita bisa makan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, pada hari ini. Kalau dalam bahasa aslinya, pada hari ini juga berbicara tentang hari esok. Jadi hari ini atau hari esok. Walaupun kita tidak tahu akan hari esok. Oleh sebab itu Yesus mengajar, berikanlah kami pada hari esok makanan kami yang secukupnya. Hari ini dan hari esok Allah menyediakan makanan buat kita semuanya. Puji Tuhan, makanan yang cukup. Makanan itu akan terus tersedia hari ini dan hari esok. Saudara, Lembaga Alkitab Indonesia menulis makanan. Jadi dalam bahasa aslinya sebetulnya adalah roti. Roti itulah makanan pokok bangsa Israel. Makanya Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan makanan. Tapi dalam bahasa asli dikatakan roti. Kita akan melihat Allah menyediakan roti hari ini, hari esok secukupnya. Kita akan melihat sama-sama di dalam Matius pasal 26. Matius pasal 26, waktu kita melakukan perjamuan Tuhan, pasti saudara mendengar ayat ini. Matius pasal 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Waktu murid-murid sedang makan dengan Yesus, Yesus mengambil roti itu, lalu memecah-mecahkannya, lalu dia berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Saudara, jangan takut jangan khawatir dengan makanan jasmani. Tapi yang terlebih penting adalah makanan rohani. Roti itulah tubuh Tuhan yang sudah hancur di atas kayu salib. Itu yang disediakan kita hari ini, bahkan hari esok. Jadi hari lepas hari Allah menyediakan tubuhnya. Hari lepas hari kita boleh merasakan pertolongan yang daripada Allah. Itulah tubuhku, kata Tuhan. Makanlah. Itulah kasih karunia yang daripada Allah.
Jadi berbicara tentang berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itulah tubuh Tuhan yang hancur di atas kayu salib. Supaya kita terpelihara hari ini dan hari esok. Puji Tuhan, haleluya. Itulah kasih karunia Allah yang Allah sediakan buat kita semuanya. Saudara, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat ke-51, Yohanes pasal 6 ayat ke-51, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saya akan bacakan, akulah, kata Yesus, akulah roti yang turun dari sorga, roti yang memberi hidup. Orang yang makan roti ini akan hidup selamanya. Roti yang akan kuberikan untuk kehidupan manusia di dunia adalah dagingku. Allah menyediakan. Apabila kita makan, ingat baik-baik, kita akan hidup selamanya. Hari ini dan hari esok, Allah memberikan roti, dagingnya, tubuhnya, supaya kita terpelihara hidup rohani kita. Bahkan di sini dikatakan, roti yang akan kuberikan untuk kehidupan manusia di dunia adalah dagingku. Tuhan mengingatkan kita, bagaimana Yesus sudah berkorban di atas kayu salib. Tubuhnya hancur untuk kita dapat terpelihara hari ini dan hari esok. Puji Tuhan, haleluya. Luar biasa Allah yang kita sembah. Oleh sebab itu jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang engkau makan. Lihatlah burung-burung di udara. Bapamu pelihara, memberi makan mereka. Burung-burung lebih dari hidup kita. Ternyata saudara yang kasih di dalam Tuhan, itulah tubuh Tuhan yang menjadi makanan kita, sehingga kita beroleh hidup untuk selama-lamanya. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6, Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-35 dan 36. Yohanes pasal 6 ayat 35 dan 36, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Sekali lagi, tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Bagaimana orang-orang Farisi pada saat itu? Mereka sudah berjumpa dengan roti hidup. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, roti yang secukupnya. Hari ini, hari esok. Tapi orang-orang Farisi tidak percaya, sehingga mereka tidak mengalami keselamatan, hidup kekal. Tapi pagi hari ini, puji Tuhan, kita semuanya yang percaya kepadanya, kita terpelihara oleh kasih yang daripada Allah. Tubuh Tuhan yang sudah hancur, itulah yang menjadi makanan. Mari saudara, datanglah kepada Tuhan, percayalah kepadanya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Secara jasmani Allah akan pelihara, Allah akan memberkati. Dan secara rohani itulah tubuh Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita, supaya apabila kita makan, kita beroleh hidup untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, kiranya firman Allah akan memberkati kita semuanya, membawa kita lebih percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau datang kepada Allah,
kita mau percaya kepada Tuhan, kita mau menaruh harap hanya kepada Tuhan. Haleluya, apapun yang menjadi persoalan kita, apapun yang menjadi persoalanmu, percayalah bahwa kasih setia Tuhan akan dinyatakan buat kita semuanya. Puji Tuhan, siapkan hati saudara untuk sama-sama kita boleh merasakan berkat yang daripada Tuhan. Oh, Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita akan nyanyikan kasih setiamu yang kurasakan. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan Yesus sudah mengajar kita untuk berdoa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Apakah arti itu? Saudara, itulah pemeliharaan Tuhan bagi kita yang percaya kepada.
Lihatlah burung-burung di udara. Bapamu yang di sorga memelihara mereka. Apatah lagi kita, orang-orang yang menaruh harap. Percayalah, jangan khawatir, Bapamu di sorga akan memberkati. Lebih dari sekedar makanan, itulah tubuh Tuhan yang disediakan buat kita. Hari ini, bahkan hari esok, kita yang percaya kepada Tuhan, itulah tubuh Tuhan yang sudah hancur di atas kayu salib. Kita percaya, bukan seperti orang-orang Farisi yang tidak percaya. Itulah makanan roti yang membawa kehidupan. Kita patut bersyukur Allah memberikan itu semuanya bagi kita semua. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Puji nama Yesus. Engkau Allah yang luar biasa. Glory, glory. Amin, amin. Terima kasih ya Allahku. Haleluya. Siapakah ku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Amin. Glory. Puji nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang memberkati kami, baik berkat jasmani dan rohani. Hari ini, hari esok, Allah akan mencukupkan setiap makanan kami. Bahkan Allah sudah menyediakan makanan rohani. Kami bersyukur semuanya karena kasih setia Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti-Mu. Terima kasih buat pagi hari ini, buat firman Allah yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang sangat baik. Pagi ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa buat daerah kami, lingkungan kami. Tuhan, tolong memberkati. Jauhkan dari semua sakit penyakit yang ada dalam nama Yesus. Jauhkan dari krisis, sejahteralah bangsa kami. Sejahteralah kami semuanya. Ada pemeliharaan Tuhan, ada lawatan Tuhan atas bangsa kami, atas kami anak-anak-Mu ya Allah. Pemeliharaan-Mu atas kami semuanya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih memberkati para pemimpin bangsa kami. Dari pusat sampai daerah, yang tertinggi sampai yang terendah. Diberikan hikmat akal budi supaya dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Mengambil keputusan-keputusan bukan untuk kepentingan golongan mereka, tetapi untuk kesejahteraan bangsa kami Indonesia. Terima kasih, selamatkan bangsa kami Indonesia. Berkatilah bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Hamba-Mu menyerahkan mereka semua ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kehidupan pribadi mereka masing-masing, biarlah mereka terus mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, melekat tinggal di dalam Tuhan. Mereka tidak khawatir akan hari ini, bahkan hari esok. Allah memberkati, Allah memelihara seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Berkat sehat, kuat dalam nama Yesus, kemanapun melangkah, Tuhan selalu menyertai, melindungi kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga, pekerjaan dan usaha mereka diberkati, bahkan setiap kebutuhan keperluan jemaat-Mu. Tuhan selalu mencukupkan. Kerinduan kami umat-umat-Mu untuk memiliki tempat ibadah. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan yang campur tangan, bahkan Tuhan yang bela. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhanku. Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau Allah yang sangat baik. Terlalu baik bagi kami semuanya. Puji Tuhan. Tuhan selalu campur tangan dalam seluruh hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Seluruh beban berat pergumulan kami, Tuhan pasti buka jalan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi-Mu damai sejahtera. Mari angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan.
Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan Roh Kudus yang selalu menyertai kita semuanya, dari mulai saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Kami akhiri ibadah kami pagi hari ini dengan pengucapan syukur di dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.